Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita seperti biasa berdoa dulu untuk agama dan kepercayaan masing-masing, supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan sesuai dengan yang telah kita rencanakan bersama. Berdiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Pak absen dulu ya. Baik, semua hadir ya hari ini ya. Ya. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Baik, kita masuk ke materi berikutnya ya. Kemarin kita sudah berbicara sedikit tentang materi pola bilangan. Mungkin masih ingat pola bilangan yang kemarin. Karena hari ini kita akan membahas tentang barisan aritmetika. Ya. Jadi Pak share dulu sedikit ya tentang materi kita yang kemarin. Biar kalian juga ada bayangan kembali apa saja materi yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk mendapatkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, bisa diperhatikan di layar depan ya. Nah di sana kita kemarin sudah membahas sedikit tentang pola barisan atau bilangan. Nah, kemarin kita sudah bahas juga pola bilangan ganjil. Masih ingat pola bilangan ganjil? Masih ya? Pola bilangan ganjil. Berarti kan kita kalau tulis di sana seperti contoh 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, ini adalah pola bilangan ganjil. Kemudian ada juga kemarin pola bilangan genap. Ya, berarti kalau bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. ya. Ya. Nah, ada juga bilangan kemarin Fibonacci. Masih ingat nggak? 0, 1. Berarti 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. Dan seterusnya. Oke, ini adalah materi kita yang kemarin. Masih segar ya? Masih ingat ya? Oke. Kalau kita mencari bilangan seperti ini, ya di pola bilangan, kalian harus tahu dulu urutannya seperti apa. Nah, sebentar kita akan masuk ke materi barisan aritmatika. Jadi di barisan aritmatika juga akan kita bahas tentang pola bilangan aritmatikanya sendiri. Ya, gitu. Yang ini bisa dipahami dulu? Bisa. Ada yang bertanya? Tidak ya? Baik, nah mengapa kita belajar sekarang ke pola bilangan dulu, kemudian kita belajar tentang barisan aritmetika. Pada pembelajaran kali ini kita akan masuk ke materi kita menentukan suku ke N. Ya, barisan aritmetika. Kemarin sudah kita bahas juga bagaimana kita menentukan suku berikutnya. Kan seperti itu ya di pola pertama yang kita pelajari kemarin. Nah di materi hari ini di barisan aritmatika ini pula kita akan bahas kembali bagaimana menentukan suku ke N suatu barisan aritmetika. Bisa dipahami ya anak-anak? Inilah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini ya. Jadi kalian dapat nanti menerapkan dalam konsep kontekstual kehidupan keseharian. Seperti contoh yang sudah Pak sampaikan juga. Kemarin ingat masih amuba ya? Ya. Masih ya? Kalau dia membelah dirinya menjadi 2, maka pembelahan diri di ke berapa urutan pokoknya ke 100. Nah berapa banyak dia membelah dirinya? Masih ingat? Berarti kuadrat ya di sana ya. N-nya pangkat 5.
2. Ya, N pangkat 2. Itu tujuan pembelajaran. Nah, kemudian Pak perlu sampaikan juga di sini tentang penilaian yang akan diambil nanti. Ya, seperti biasa di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kita akan masuk satu penilaian. Pertama, masih ingat nggak? Penilaian yang pertama yang kita ambil nanti ya, kerja sama kolaboratifnya. Kemudian Aktif. kreatif thinking lagi. Aktif. Keaktifan ya. Apalagi pengetahuan kalian tentang materi yang akan disampaikan. Nah, itu beberapa yang perlu Pak sampaikan. Jadi ketika kita masuk ke materi pembelajaran, kalian dapat memenuhi sehingga tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Bisa dipahami anak-anak? Baik, kita akan masuk ke materi utama. Baik, anak-anak silakan diperhatikan ke depan. Di depan layar sudah tampil, kita akan berbicara tentang barisan aritmatika. Ya, ini adalah pertemuan kita terakhir ya di semester ganjil. Jadi sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu apa itu barisan aritmatika? Ada yang tahu apa itu barisan aritmatika? Ayo, kalian punya bukunya masih? Kira-kira apa itu barisan aritmatika? Kemarin kan sudah 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, itu kan pola bilangan ganjil. Apa yang kalian dapat di sana? Berapa jaraknya? Bedanya berapa? Dari 1 ke 3. 2. 3 ke 5. 2. Nah, sekarang kita simpulkan apa itu barisan aritmatika. Ayo, coba ya. Baik. Wisnu ya. Oke, Wisnu silakan. Barisan yang selisih 2 suku. Barisan yang memiliki selisih 2 suku. Oke. 2 suku yang sama atau tetap. Oke, ada lagi? Memiliki 2 suku yang berbeda dan tetap sama polanya. Yuk, yang lainnya. Salwa mungkin bisa. Apa itu barisan aritmatika? Ayo. Baik, kita lihat sama-sama. Barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang hasil pengurangan suatu suku dengan satu suku sebelumnya selalu sama. Ya, contoh tadi kan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya ini. Nah, ini kan memiliki bedanya sama ya dan beraturan seperti itu. Ya, tetap sama. Nah, kita lihat contoh dulu untuk lebih memahami apa itu barisan aritmatika. Kita lihat contohnya seperti ini. Oke. Di sana ada bilangan 2, 5, 8, 11, 14. 3, 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Kita lihat dulu. Dari 2 ke 5, kita pelajari dulu, sehingga nanti kita akan mampu bagaimana rumus untuk menentukan suku ke N-nya. Berapa? Yang besar dikurang yang kecil? 3. Oke. Terus di sini? 3. Yang 8 ke 11? 3. 11 ke 14? 3. Nah, berarti positif ya? Ya. Berarti bertambah 3, terus tambah 3 sampai nanti di suku ke N-nya. Ya, di UN. Paham yang ini? Oke, kita lihat di layar.
Ya, sama seperti ini. Jadi ada 3 bedanya, ya. Oke, kita coba yang soal kedua, contoh kedua. Coba kalian tentukan sendiri. Berapa itu? 1, 3, 5, 7, 9. Ini Dua. 2. Positif atau negatif? Positif. Berarti 2 ya. Kita lihat ke depan. Apakah benar yang kalian jawab? 2. Oke. Ke C, soal C. 12, Min 8, 4, 0, negatif 4. 4. Ya, kita tulis ya. 12, 8, 4, 0, negatif 4. Min 4. Negatif 4. 4. Ini berkurang terus nih. Ya. Oke. Kita lihat dulu. Nah, soal terakhir. Negatif 4. Ya, negatif 6, negatif 4, negatif 2, dan 2. Ayo. Negatif 2. Berapa itu? Negatif atau positif? Positif. Positif berapa? 2. 2. Oke. Kita lihat benar nggak positif 2? Iya, positif. Ya. Jadi bisa dipahami untuk pola Bisa. barisan aritmetika. Baik, kita akan lihat selanjutnya. Dari pengertian tadi ya, pembahasan soal-soal contoh tadi, kita akan masuk ke istilah-istilah apa saja yang perlu kita perhatikan dalam barisan aritmetika. Nah, Pak ambil dulu contoh A dan C ya, yang sudah kita bahas tadi. Jadi di sana ada selisihnya, yang pertama itu ada 3, kemudian di yang C itu ada negatif 4. Oke, itu dulu. Sehingga di sini kita dapat tentukan ya suku pertama atau UN. U itu boleh diganti dengan urutan ke A pertama. Jadi UN. Suku pertamanya adalah dilambangkan dengan A. Suku pertama atau urutan ke-1 itu adalah A. Kemudian berikutnya kalian tadi sudah menghitung selisih. Selisih itu kalau kita berbicara barisan aritmetika, maka selisih itu dilambangkan dengan beda atau huruf B kecil. Ya, beda. Nah, bagaimana cara menghitung beda? Beda dapat kita hitung dengan cara urutan kedua dikurangi dengan urutan pertama. Ya, urutan kedua dikurangi dengan urutan pertama. Bagaimana kalau kita mencari urutan berikutnya? Urutan berikutnya berarti urutan ketiga dikurangi dengan urutan kedua. Ya, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, kita lihat. Nah, U3 kurang U2. Ya, bukan U12, tapi U2. Nah, kemudian kalau kita mencari urutan ke-12, bagaimana caranya? 13, U13 dikurangi dengan U12. Ya, jadi suku kedua dikurangi suku pertama atau urutan kedua dikurangi urutan pertama. Nah, setelah kita dapat semuanya, maka kita akan menentukan suku ke N atau dilambangkan dengan UN. Ya, itu dilambangkan dengan UN. Sampai di sini dulu anak-anak, silakan. Kalau ada yang bertanya. Ada? Silakan. Ada yang bertanya dulu? Suku ke N. Jadi inilah istilahnya ya.
Pertama, Pak ulang lagi. Suku pertama dilambangkan dengan U1 atau sama dengan Urut. A. Maka A itu adalah suku pertama. Maka di sini suku pertamanya yang mana kira-kira? Yang contoh A. Suku pertama 2. Kalau yang C 12. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Baik, kita akan lanjut anak. Menentukan suku ke N. Inilah rumus yang akan kita pakai untuk menentukan suku ke N. UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. Halo Pak, buatnya kayak gini. UN itu apa? Anib. A N I B. Ya, jadi anib aja biar gampang kita ngingetin. Jadi untuk menentukan suku KN itu rumusnya anib. A tambah N min 1 kali B. Nah, ini sudah mulai ke pola aljabar ya. Kalau ada yang dalam kurung, selesaikan dulu yang di dalam kurung. Oke. Lihat ke depan. A adalah suku pertama, B adalah bedanya. Kita ambil contoh 1. Oke. Tentukan suku ke 101 dari barisan aritmetika berikut. 2, 5, 8, 8, 11, 11, 14, dan seterusnya sampai di suku ke 101. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Kita tentukan dulu A. Berapa A-nya? 2. B-nya berapa? 3. Dapat dari mana? Suku kedua dikurangi suku pertama. Berarti 5 kurang 2. Kemudian kita diminta untuk UN. UN-nya sama dengan 101. Ya, UN-nya 101. Maka kita dapat hitung, ya, kita dapat selesaikan seperti ini. Perhatikan ke depan dulu. Ya. Jadi UN-nya adalah 100, maka U101 kita bisa hitung. Ingat rumusnya tadi A anip ya. UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. Masukkan A-nya berapa? 2. Terus N-nya 101. Terus B-nya berapa? 3. Oke. 2 tambah 101 kurang 1. 100. 3. Oke. Terus 2 tambah 100 kali 3. 300. Maka U101-nya adalah 302. Oke, bisa? Bisa. Gampang ya. Baik, kita lanjut dulu. Kita lihat apakah benar jawabannya. 302. Ya. Kita lanjut kembali. Suku ke-26 aritmatika. Dari 10, 8, 6, 4, dan 2. Masukkan dulu A-nya berapa? 10. B-nya? Negatif 2. 8 kurang 10. Negatif 2. Negatif 2. Terus N-nya berapa? N-nya 26. Oke. Berapa jadi hasilnya kalau kita hitung itu? Ayo. Coba dulu 1. Karena sebentar Pak akan bagikan LKPD. Kalian harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan keseharian. Ya. Silakan. Ya.
Min negatif ya, tidak ada istilah min. Ya, negatif 40. Oke, kita lihat apakah benar negatif 40. Ya, negatif 40. Baik, sampai di sini dulu anak-anak. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita akan mengerjakan sebuah kasus yang berkaitan dengan kehidupan keseharian kita, ya, masalah kontekstual. Silakan anak-anak berkelompok sesuai dengan kelompok kalian minggu lalu. Nah, bagaimana cara mengerjakan anak-anak? Perhatikan dulu semua. Dengan bantuan LKPD yang sudah Pak berikan, kalian boleh mencari baik dari buku yang sudah kalian punya. Masing-masing mengerjakan ya. Tetap kerjasama tim kalian. Kemudian kreativitasnya bagaimana, ya. Kritikal kalian juga akan dinilai di sini. Kemudian bagaimana kalian mengkomunikasikan sebentar ke depan untuk dipresentasikan. Di sana ada, coba perhatikan di sana, pelan-pelan ya. Baca dulu apa yang diminta, cermati ya. Ingat kalau kalian tidak mau membaca, maka tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang ada. Kita explaining sedikit, walaupun sudah materi terakhir, tapi untuk menanyakan sedikit pikiran kalian yang tegak dari tadi. Ya, oke. Kiri yang naik ya. Kanan kanan. Kanan kiri. Selesaikan masalah yang ada. Oke, silakan perkenalkan diri. Oke, silakan perkenalkan diri dulu. Perwakilan dari kelompok 5. Di sini kami mendapatkan data PD tentang pola bilangan. Soalnya itu ada keramik putih dan keramik bergambar. Keramik gambarnya itu di pola pertama ada 7, pola kedua ada 10, pola ketiga ada 13. Lalu keramik putihnya di pola pertama ada 2, di pola kedua ada 6, di pola ketiga ada 12. Terus yang diminta adalah pola kelima. Jadi kami menghitungnya dengan UN sama dengan A plus N kurang 1 dikali B. Jawabannya adalah U5 sama dengan 7 ditambah 5 kurang 1 dikali 3. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 19. Ya, terus. Lalu di keramik putih pola kelima itu ada rumus khusus, yaitu UN sama dengan N plus 2 akar kuadrat 2 dikurang 4 plus 3 N. Lalu angkanya adalah U5 sama dengan 5 tambah 2 pangkat 2 dikurang 4 tambah 3 dikali 5. Hasilnya adalah 30. Jadi totalnya berapa? 40. Ya, itu jawabannya ya. Nah, ya, baik. Silakan kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik anak-anak, kita sudah lewati LKPD kalian. Nah, sekarang kita akan masuk pada langkah berikutnya adalah bagaimana kalian memberikan tanggapan. Tadi kenapa salah? Ada yang beda tadi ya? Yang pertama untuk penentuan kursi. Ada. Berarti benar di 76 ya? Benar ya? Cuma kelompok 3. Nah, kesalahannya ada pada saat menghitung suku ke N-nya. Ya, itu hati-hati di sana. Harus cari dulu suku pertama berapa, kemudian suku ke N bedanya berapa, baru bisa dihitung. Ya, itu saja.
Baik anak-anak, untuk berikutnya kita akan coba memberikan satu tugas. Tapi tugas ini adalah sama dengan materi yang kalian bahas, cuman Pak rubah sedikit. Nah, tadi kan di urutan ke 15 ya. Ini adalah urutan ke-20. Ya, urutan ke-20. Nah, karena di sini terbatas juga dengan waktu. Ya, terbatas waktu. Jadi tugas ini Pak akan buka sedikit saja. Kemudian kalian coba kerjakan. Ya, kita akan sama-sama tentukan A-nya berapa? 12. B-nya? Suku kedua. Suku keduanya berapa? 14. Dikurangi suku pertama. 12. Berarti B-nya berapa? 2. Yang ditanya adalah N. N ke berapa? 20. Oke, coba dikerjakan. Silakan dikerjakan di kertas lempiran, kemudian dikumpul. Waktu kalian Pak kasih 5 menit saja. Baik, sudah ya, waktunya sudah habis. Oke, silakan di LKPD-nya juga dikumpulkan di sana. Baik anak-anak, pada kegiatan pembelajaran hari ini, secara keseluruhan, kalian sudah mampu menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Kekurangan kalian ya hanya kurang hati-hati dalam menentukan suku pertama, beda, dan suku yang ditanyakan. Ya, itu saja. Yang lainnya sudah, Pak anggap sudah bisa. Nah, tugasnya sudah berapa ketemu tugasnya sekarang? 50. Ya, betul ya semua ya. Kita aplaus dulu untuk kalian semua. 50 ya. Baik anak-anak, pertemuan berikutnya kita akan bahas nanti untuk deret matematik aritmatika ya. Oke, sampai jumpa nanti di pertemuan kegiatan belajar kedua aritmatika sebelum nanti penilaian akhir semester ya. Materi ini kita sudah selesaikan. Tetap berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan untuk dipimpin. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Oke. Kita tutup dengan para Masanti.